Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Baranuri dengan NIM 2203060125 bersama teman saya Yasin Heriawan dengan NIM 2203060091, jurusan Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi diagnosa penyakit kulit pada kucing menggunakan metode forward chaining dan self-timing faktor. Tujuan lainnya adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sistem pakar dosen pengampu Bapak Dian Budiarto STMM. Baik, tujuan lain dari aplikasi ini untuk memberikan solusi kepada pencinta kucing, karena seringkali penyakit kulit pada kucing itu diabaikan karena keterbatasan akses pada dokter hewan atau klinik hewan. Melalui aplikasi ini, kami mendigitalisasikan sebuah sistem pengetahuan pakar ke dalam sebuah sistem sehingga dapat diakses oleh pengguna secara mandiri, cepat, dan akurat. Baik teman-teman, saya akan menampilkan terkait dengan database dari aplikasi yang kami buat. Pertama, saya akan menunjukkan bagian dari aplikasi di mana letak folder aplikasi tersebut. Untuk letak foldernya ini berada di folder htdocs ya teman-teman, dengan nama Sistem Pakar Kucing. Selanjutnya yaitu di dalam localhost di database-nya kami membuat database dengan nama Sistem Pakar Kucing. Di dalam tabel database Sistem Pakar Kucing ada beberapa tabel yang kami buat. Di antaranya ada basis aturan, gejala, hasil diagnosa kucing, pengaturan pengguna, penyakit, dan ras kucing. Nah, teman-teman, di sini untuk basis aturan di dalamnya terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID penyakit, ID gejala, dan nilai CV dari pakar atau self-timing faktor dari pakar. Dimana fungsi dari tabel ini adalah untuk menjadi hasil diagnosa, untuk menjadi basis aturan dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya adalah tabel gejala, yaitu fungsinya untuk memasukkan data dari ID, kode gejala, dan nama gejala. Ada beberapa gejala di sini sampai ada gejala ke-25 ya. Gejala ke-25. Selanjutnya adalah tabel hasil diagnosa, yaitu tabel untuk memperlihatkan atau menghasilkan diagnosa dari yang dipilih oleh pengguna mengenai gejala yang terpilih, sehingga dapat dilihat nilai CV-nya dan penyakit yang dialami oleh kucing tersebut. Selanjutnya di sini ada aplikasi di sini juga ada tabel kucing untuk mengelola data kucing, ada tabel pengguna untuk mengelola data pengguna, tabel penyakit untuk mengelola data penyakit, dan tabel ras kucing untuk mengelola data ras kucing. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian codingan dari aplikasi ini. Saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Ini adalah tampilan codingan dari aplikasi yang saya buat. Ada beberapa folder dan beberapa file di sini. Yang pertama ada file admin untuk mengelola apa saja data admin, ada basis aturan PHP, ada ganti password, gejala PHP, indeks PHP, laporan PHP dan penyakit PHP, serta ras kucing PHP. Sini juga ada bagian user untuk mengelola data kucing, lalu mengelola hasil diagnosa, profil PHP, proses diagnosa, dan konsultasi. Di sini juga ada terdapat riwayat untuk menampilkan hasil diagnosa. Untuk di proyek utamanya di sini ada file diagnosa langsung, ada file indeks PHP untuk bagian dashboardnya, untuk menampilkan navigasi dan lain sebagainya, ada
file informasi kucing untuk menampilkan informasi kucing yang terhubung ke database. Ada file informasi penyakit untuk menampilkan informasi penyakit yang juga terhubung ke database. Ada file login PHP untuk login pengguna antara admin atau juga user, admin atau juga pengguna atau pemilik kucing. Lalu ada file logout untuk keluar dari sistem dan file proses diagnosa langsung untuk menghasilkan diagnosa langsung di bagian dashboard utama. Yang paling terpenting di sini adalah file dalam folder includes ada file koneksi, di mana di file koneksi ini untuk menghubungkan aplikasi ke dalam database MySQL di Exam. Di sini ada hostnya localhost, usernya ada root, passwordnya kosong. Di sini saya tidak masukkan password. Lalu database-nya yaitu sistem pakar kucing dengan port yang saya gunakan adalah 3307. Baik teman-teman, untuk mempersingkat kita langsung saja ke bagian aplikasinya ya. Di aplikasinya ini kita klik kanan saja pada index untuk melihat hasil atau tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Nah, baik teman-teman, untuk aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi Cat Skin Expert atau aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit kucing secara akurat dan cepat. Metode yang digunakan tadi sudah saya jelaskan, yaitu metode forward chaining dan Sentinel Factor. Baik teman-teman, di tampilan awal ini di beranda ada beberapa navigasi atau navbar, yaitu ada beranda, ras kucing, katalog penyakit, cara kerja, dan FAQ. Di sini untuk beranda fungsinya untuk menampilkan alamat utama, judulnya, lalu ada tombol mulai diagnosa dan pelajari fitur. Untuk tombol navigasi ras kucing, di sini ada beberapa data ras kucing yang diambil secara real time dari basis data atau database yang kami buat. Ada Angora, ada Bengal dan lain sebagainya. Yang ada fungsi pelajari karakter, di mana di sini bisa kita lihat karakteristik dari kucing tersebut, terus kerentanan penyakit, dan tips perawatan dari penyakit itu atau kucing itu. Sama halnya dengan yang lain, beberapa ras kucing yang lain, dia juga ada tombol pelajari karakter untuk beralih ke halaman pelajari karakter atau kerentanan penyakit dan tips keperawatan. Saya lanjut ke bagian katalog penyakit. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan apa saja penyakit kulit yang diderita oleh kucing. Ini saya ambil dari database, terhubung langsung ke database dengan identifikasi gejala dan rekomendasi pakar atau solusi dari pakar itu sendiri. Ada beberapa data penyakit yang saya tampilkan di sini. Selanjutnya adalah cara kerja dari aplikasi ini bagaimana, yaitu dia menggunakan dua pilar algoritma sistem pakar untuk memastikan hasil yang presisi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah algoritma forward chaining, yaitu metode pelacakan ke depan yang dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta gejala yang dipilih, yang diuji terhadap aturan-aturan atau rules yang ada dalam basis pengetahuan kami. Selanjutnya adalah, untuk forward chaining ini dia memilih gejala lalu menentukan hasil penyakit yang didapat. Lalu ada algoritma Sentinel Factor di sini untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis atau diagnosa penyakit kulit kucing. Dengan memberikan nilai keyakinan pada setiap gejala, sistem akan menghitung presentasi akhir seberapa yakin diagnosa tersebut. Untuk FAQ-nya di sini kami juga memberikan pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna, yaitu apakah hasil diagnosa ini 100% akurat. Meskipun sistem kami memiliki akurasi tinggi berdasarkan data pakar, hasil ini bersifat sebagai diagnosa awal. Kami sangat menyarankan Anda untuk tetap berkonsultasi dengan dokter hewan untuk tindakan medis lebih lanjut. Apakah aplikasi ini berbayar?
Saat ini layanan diagnosa dasar pada aplikasi kami tersedia secara gratis untuk membantu para pencinta kucing di Indonesia. Lalu bagaimana jika gejala kucing saya tidak ada di daftar? Nah, untuk gejala kucing yang tidak ada di daftar bisa segera bawa kucing Anda ke klinik veteriner terdekat. Oke teman-teman, di bagian tampilan awal ini, di bagian dashboard utama atau landing page utama ini, kami memberikan tombol akses mulai diagnosa secara cepat sebelum pengguna login. Di sini ada tombol mulai diagnosa secara gratis. Kita bisa klik. Nah, di sini akan muncul tampilan mulai diagnosa. Ada beberapa nama gejala, lalu ada tingkat keyakinan Anda ketika Anda ingin mengisi berapa keyakinan Anda terhadap gejala yang dialami. Misalnya kita memilih 3 gejala awal di sini, kita klik saja, kita centang, lalu kita akan tentukan kondisi atau nilai tingkat keyakinan berapa. Misalnya untuk gejala pertama sedikit yakin, gejala kedua cukup yakin, gejala ketiga yakin. Kita akan langsung bisa proses sekarang untuk melihat hasil diagnosa kucing. Di sini untuk hasilnya teridentifikasi sebagai penyakit skabies atau pubis, yang mana mengenai penyakit ini yaitu infeksi tungau yang menggali terowongan di bawah kulit, memicu kerak keras dan gatal luar biasa. Di sini juga kami tampilkan saran dan tindakan dan akurasi atau tingkat keyakinan dari gejala dan penyakit itu. Di sini untuk hasilnya 79,49%. Di bagian bawah sini juga kami menyiapkan tombol login dan daftar, yang mana ketika Anda ingin lebih tahu terkait dengan kesehatan kucing Anda, bisa login dan daftar di sini. Nah, itu adalah fungsi di dashboard menu utama, yaitu ada tombol mulai diagnosa secara gratis. Nah, untuk pengguna atau teman-teman yang ingin lebih mengenal aplikasi kami atau ingin lebih mengontrol kesehatan kucing Anda, bisa masuk di sini, dan jika belum ada akun bisa daftar sekarang akunnya. Daftar di sini dan masukkan nama, email, username, password, dan daftar. Karena saya sudah ada akun, maka saya akan langsung masuk. Di sini, silakan teman-teman isi username dan password yang didaftarkan. Nah, di sini akan muncul login berhasil. Berarti login terhadap halaman user ini berhasil ya. Oke, saja. Nah, di bagian ini ada tampilan untuk pemilik kucing atau pengguna ya, di mana di sini ada beberapa fitur yang bisa kita akses. Ada diagnosa kucing saya, hasil diagnosa, pengaturan profil. Di sini juga ada tombol langsung mulai diagnosa yang mengarah ke halaman konsultasi kesehatan diagnosa seperti yang tadi. Lalu di sini juga ada statistik untuk jumlah kucing yang sudah dimasukkan, terus total riwayat yang sudah diagnosa, dan di sini juga ada ringkasan diagnosa terakhir. Jadi kita bisa lihat tombol lihat semua riwayat, maka akan ada tombol riwayat yang kita masukkan di sini, hasil diagnosa yang sudah kita lakukan, dan juga ada tombol aksi di sini yaitu untuk melihat detailnya. Kita juga bisa lihat detail gambar penyakitnya, lalu solusi penanganannya, dan juga bisa cetak laporan di sini. Nah, fungsi cetak laporannya yang juga berfungsi untuk cetak suatu penanganan lebih lanjut. Kita kembali untuk mulai diagnosanya sama seperti halaman dashboard tadi. Kita bisa diagnosa di sini, kita pilih, tapi kita bisa mendaftar dulu kucing kita di sini. Misalnya kita mau tambah kucing kita siapa di sini, kita masukkan misalnya putih, nama kucingnya, jenis kucingnya ini ada dengan, lalu umur kucing 5 bulan, kita bisa pilih ini gambar foto kucing kita.
simpan data kucing. Maka nanti akan tersimpan di sini nama kucing kita beserta jenis kelamin dan juga umurnya. Kita bisa langsung melakukan diagnosa di sini, bisa diagnosa kucing, bisa pilih tadi kucing putih, lalu kita bisa pilih gejala apa yang dialami oleh kucing, misalnya pitak berbentuk lingkaran bersih yang jelas, lalu ada bulu di sekitar area pitak sangat teratur dan mudah patah, muncul sisik putih halus atau ketombe di tengah pitak. Kita bisa pilih sangat yakin, kita bisa pilih di sini sangat yakin, misalnya untuk gejala kedua kita pilih yakin, gejala ketiga kita pilih cukup yakin. Kita akan melakukan diagnosa analisis sekarang. Maka hasilnya yang diagnosa penyakit yang dialami oleh kucing putih tadi itu adalah penyakit ringworm atau jamur. Ini ada gambaran penyakitnya, dan tingkat keyakinannya adalah 74,8%. Ini untuk solusi penanganannya bisa kita lihat di sini, yaitu gunakan sarung tangan saat memegang kucing, mandikan kucing dengan sampo, dan lain sebagainya. Kita juga bisa cetak laporan di sini untuk penanganan lebih lanjut. Ini untuk hasil dari cetak laporannya, bisa kita cetak di dalam sini. Selanjutnya untuk hasil diagnosa tadi, untuk penanganan diagnosanya ini sudah berhasil. Kita kembali ke dashboard, kita bisa lihat hasilnya itu di hasil diagnosa. Itu nama Anabel atau nama kucingnya yaitu putih dengan penyakit terdeteksi ringworm atau jamur. Tingkat akurasinya adalah 74,80%. Kita bisa lihat detailnya di sini. Ini detail dari hasil diagnosis atau diagnosa yang kita lakukan tadi. Hasil diagnosa tersebut juga akan muncul di bagian ringkasan diagnosa terakhir di dashboard. Jumlah kucing yaitu ada 3 ekor tadi, total riwayatnya ada 3 diagnosa yang kita lakukan. Seperti itu. Lalu di pengaturan profil kita bisa ubah pengaturan profil di sini, yaitu kita bisa ubah gambarnya, misalnya kita pilih gambar kucing di sini, lalu kita simpan perubahan, maka di bagian depan profil akan berubah menjadi gambar kucing. Mungkin ini di bagian user atau pengguna atau pemilik kucing yang akan melakukan diagnosa di bagian login. Ini kenapa saya menyediakan login juga, diagnosa di bagian login atau bagian user atau pemilik kucing, karena untuk melihat lebih dekat atau lebih benar terkait dengan gejala atau penyakit yang diderita oleh kucing, sehingga bisa dilihat riwayatnya, ringkasannya, detailnya di dalam aplikasi dashboard user atau pemilik kucing yang Anda sudah daftar tadi. Setelah kita melihat dari dashboard user atau pemilik kucing atau dashboard Anda ketika Anda telah login, sini kita juga bisa melihat ringkasan diagnosa terakhir, statistik, hasil diagnosa, kucing kalian yang kalian masukkan, diagnosa kalian yang mengarah ke pilih gejala dan tingkat keyakinan. Setelah saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan halaman admin yang mengatur atau mengelola semua fitur yang telah kita bahas tadi, baik data gejala, data penyakit, basis aturan, dan lain sebagainya. Kita login terlebih dahulu. Nah, untuk login admin ya tetap di halaman login yang tadi user, cuman perbedaannya adalah login admin ini dia tidak melakukan pendaftaran, tapi langsung manual di database untuk mencegah user atau orang lain yang ingin mengakses ke halaman admin. Ini saya sudah memasukkan data adminnya, kita masukkan ke login berhasil. Selamat datang admin. Nah, ini adalah tampilan dari hasil beberapa diagnosa dari pengguna, terus hasil dari data penyakit,
yang ada di database. Di sini juga ditampilkan total penyakitnya ada 15 penyakit, total gejalanya ada 36, basis aturan yang dimasukkan ada 36, total diagnosanya tadi ada 3, termasuk tadi yang diagnosa di pengguna itu ada 3, lalu penggunanya ada 2, yaitu ada admin 1 tadi, termasuk saya satunya, dan ada pengguna yang tadi melakukan diagnosa. Ini untuk frekuensi kasus seluruh penyakit. Dan tadi ada Scabies cutis ini, penyakit ini dia total kasus ada 2, sehingga paling banyak terdata di sini kasusnya yaitu Scabies berdasarkan diagnosa tadi. Lalu ada kedua yaitu ringworm atau jamur. Di sini juga diperlihatkan rasio pakar di mana Scabies ini warnanya ini, dan ada ringworm jamur yang warnanya ini juga. Di halaman dashboard admin, di sini ada beberapa data yang akan dikelola oleh admin. Yang pertama ada data penyakit yang memang terhubung ke database. Data penyakit kita klik di sini, ada dijabarkan atau ditampilkan ID, nama penyakit, deskripsi medis, saran dan solusi, visual atau gambar dari penyakit tersebut, dan aksinya bisa diedit atau dihapus. Di sini kita bisa tambah penyakit, misalnya penyakit apa di sini P016, penyakit apa itu Scabies dengan deskripsinya berasal di area poinnya, penanganan, data di sekitar area tadinya, penanganannya misalnya memandikan 2 kali sehari, 5 kali sampai. Ini saya masukkan data garis ya, data yang bebas. Lalu kita pilih penyakitnya Scabies. Ini masukkan gambarnya, lalu simpan data, maka dia akan tersimpan ke data penyakit Scabies cutis berhasil disimpan di bagian bawah P16. Ini kan tersimpan di sini, berarti memang fungsi dari CURD di sini dia berhasil. Kita bisa edit di sini, misalnya cutisnya kita hapus, simpan. Otomatis di sini fungsi dari upload itu juga akan berhasil. Jadi hapus, tadi akan penyakit ke-15 yaitu Scabies akan terhapus. Ini untuk manajemen data penyakit ya. Kita admin dapat mengelola data penyakit berdasarkan pakar. Lalu di sini juga berdasarkan localhost atau database dia terhubung ke database. Ini juga ada data gejala, sama halnya dengan data penyakit. Di sini kita bisa admin bisa mengelola data penyakit, data gejala. Ini ada beberapa gejala sampai 36 gejala. Ada aksi edit seperti tadi data penyakit, ada aksi hapus. Kita bisa tambah gejala di sini. Ini kode gejala otomatisnya langsung muncul ya. Gejala ke-37. Kita bisa deskripsi di sini, misalnya muncul bintik kemerahan. Gejala muncul bintik kemerahan pada area telinga. Kita bisa simpan data di sini, maka data akan tersimpan. Gejala berhasil ditambahkan. Dia akan muncul di bagian bawah sini, dia 37. Kita bisa edit, melakukan pengeditan di sini, terus itu kita bisa edit. Kita juga bisa hapus data ini. Gejala berhasil dihapus. Gejala G37 tadi berhasil dihapus. Yang paling penting di sini adalah basis aturan.
basis aturan dari pakar itu sendiri, di mana di sini admin bisa mengelola data basis aturan. Ini ada beberapa basis aturan, ada 36 basis aturan karena ada 36 gejala dan 15 penyakit di sini. Kita bisa tambah basis aturan, pilih penyakit apa misalnya rabies, lalu pilih gejala dan tentukan nilai CV pakar itu ya, nilai CV dari pakar seperti itu. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa edit juga di sini nanti. Lalu kita bisa hapus, misalnya hapus bagian, kita bisa hapus juga ya bagian ini sini. Kita bisa hapus misalnya kita hapus gejala 30 ke 36, hapus. Data berhasil dihapus. Datanya tidak bisa terhapus karena memang dia terkoneksi dengan data penyakit dan data gejala saling menghubungkan, sehingga kalau dihapus maka nanti akan berpengaruh terhadap data penyakit dan data gejala. Seperti itu. Di dashboard admin juga di sini dimunculkan hasil diagnosa semua pengguna, yaitu di sini kita bisa lihat total diagnosa ada 3, kasus terbanyak adalah skabies. Terus di sini kita bisa lihat admin bisa melihat waktu dan konsultasi, terus itu waktu dan tanggal, terus pemilik kucingnya siapa, dengan penyakit yang dihasilkan atau penyakit yang diderita apa di sini, lalu keyakinan dari nilai CF-nya serta ini faktornya, dan bisa dihapus di sini di bagian hapusnya. Seperti itu. Nah, di sini juga kita admin juga bisa mengontrol atau mengelola data ras kucing. Ini ada beberapa data ras kucing, kita bisa tambah ras kucing. Di sini misalnya nama kucing adalah Anggora, kita pilih atau upload fotonya, ini Anggora, kita pilih karakteristik berbulu tebal, misalnya berbulu tebal, dan kerentanan penyakit, misalnya sering mengalami penyakit skabies. Ini saya isi datanya secara random. Perawatan lanjutan sehari dua kali menggunakan sampo semua. Kita bisa simpan datanya di sini, maka data akan tersimpan di bagian atas Anggora ini. Ini datanya saya isi secara random ya. Kita bisa edit, kita bisa melakukan hapus di sini. Seperti ini ada beberapa ras kucing yang sudah saya masukkan, dan admin bisa mengelola data ras kucing tersebut dan terhubung ke database. Gitu. Di sini akan terlihat di bagian statistiknya ini ada total penyakit, total gejala, basis aturan, total diagnosa dan penyakit penggunanya dengan frekuensi kasus dan rasio role pakar ini. Ini bagian dashboard admin. Kita bisa logout dan langsung ke bagian login dari pengguna, baik pemilik kucing ataupun admin. Kita kembali ke beranda untuk penanganan selanjutnya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Kami sangat berharap aplikasi yang kami buat ini sangat berguna bagi pemilik kucing dan pakar, berguna bagi kami juga. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dian Budiarto STMN atas bimbingannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.